Hai, balik lagi nih di Mau Cerita. Sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk terus mendukung channel ini. Kali ini Mau Cerita bakal bahas sebuah film live action dari seri anime yang cukup terkenal, yaitu Death Note. Seperti animenya, film ini menceritakan pemuda yang bernama Light Yagami yang tidak sengaja menemukan buku milik Dewa Kematian bernama Ryuk. Kinerja buku ini cukup mudah. Tinggal menuliskan nama dan cara kematiannya. Lalu 40 detik kemudian orang yang tercatat akan mati. Biar nggak berlama-lama, mari kita mulai ceritanya. Scene diawali dengan suasana hujan di malam hari dan tidak lama terlihat sebuah buku hitam jatuh dari langit dan bertuliskan Death Note. Lalu terlihat scene kejar-kejaran antara polisi dan seorang buronan. Dan buronan itu menyandera seorang perempuan. Tapi tidak lama buronan itu kesakitan dan dia pun mati. Lalu terlihat seorang menteri yang sedang dikerumuni oleh wartawan mengenai suap yang dia terima. Saat diwawancara, dia pun mengalami serangan jantung dan masih banyak lagi kejadian kematian penjahat yang secara tiba-tiba. Semua kejadian itu tersebar di semua koran. Hal ini menjadi perbincangan hangat karena kematian mereka sama, yaitu serangan jantung. Padahal tidak ada catatan medis mengenai penyakit itu. Melihat kejadian aneh itu, warga Jepang menamainya sebagai Kira atau killer. Tapi beberapa dari mereka ada yang setuju dengan tindakan Kira, ada juga yang tidak setuju. Di beberapa forum online bahkan banyak yang meminta agar Kira terus melakukan tindakannya. Dukungan muncul dari berbagai macam usia, baik dari anak sekolahan hingga orang dewasa. Lalu tidak lama muncul sebuah berita di tengah kota mengenai penjahat yang melakukan perampokan di sebuah perusahaan. Berita itu menyebutkan nama tersangka dan usianya. Terlihat seorang pria yang telah mendengar berita itu segera membuka buku dan menuliskan nama perampok itu. Ternyata dia bernama Light Yagami. Dia adalah Kira yang diperbincangkan selama ini. Dan benar saja, beberapa saat kemudian, berita melaporkan bahwa tersangka perampokan mengalami serangan jantung. Light Yagami adalah anak seorang polisi senior yang berkeinginan menjadi inspektur polisi, bahkan dia mempelajari bidang hukum. Di scene ini terlihat Light Yagami yang sedang berbincang dengan kekasihnya Shiori, dan di sana mereka membahas Kira. Shiori kurang setuju dengan perbuatan Kira karena menurutnya penjahat dihukum seharusnya mengikuti undang-undang, tapi di sana Light mengatakan bahwa hukum mempunyai keterbatasan. Shiori tidak mengetahui bahwa Kira adalah Light. Light menyembunyikan identitasnya dari semua orang. Ternyata, Light pernah meretas ke dalam database kepolisian. Dia ingin melihat apakah penjahat dihukum dengan cukup. Tapi yang terjadi, dia menemukan berbagai macam kasus yang tidak dilanjutkan, dan bahkan yang bebas dari hukuman. Sebulan yang lalu pun Light memutuskan mencari informasi mengenai salah satu penjahat yang bebas dari hukuman, dan dia menemukan sebuah klub. Di sanalah penjahat itu selalu berkumpul dengan temannya. Dia bahkan mendengar obrolan penjahat itu yang senang jika membunuh, terutama ketika mendengar tangisan orang tua yang menangisi kematian anaknya. Dan bahkan penjahat itu mengatakan bahwa tidak ada yang bisa memenjarakannya. Sejak saat itulah Light tidak percaya hukum negara, dan di malam yang sama juga dia menemukan buku Death Note. Lalu di sini ini terlihat saat pertama kali Light membuka buku Death Note. Di sana ternyata ada berbagai macam aturan. Di sana tertulis bahwa jika sebuah nama ditulis di buku ini, maka akan mati. Awalnya, Light mengira buku ini sebagai candaan. Tapi saat dia melihat berita mengenai penjahat yang membunuh gadis SMA tanpa rasa bersalah, Light pun ikut kesal mendengar berita itu. Dan dia mencoba menuliskan nama penjahat itu, Yosuke Kaonuma, walaupun dia masih mengira bahwa buku itu tidak akan berpengaruh apapun. Keesokan harinya, Light membaca berita mengenai kematian penjahat yang mati secara tiba-tiba di dalam penjara. Dan penjahat itu bernama Yosuke Kaonuma, penjahat yang dia tulis tadi malam. Sejak saat itulah dia menyadari bahwa buku ini bisa membuat seseorang mati. Jadi buku ini bisa berfungsi jika penulisnya ingat nama dan wajah korban. Buku ini bekerja jika sudah 40 detik sejak ditulis. Dan penulis pun harus menulis penyebab kematiannya. Jika tidak, kematian korban akan terkena serangan jantung saja. Singkat cerita, saat Light perjalanan pulang, dia tidak sengaja bertemu dengan penjahat yang dia temui saat di klub. Penjahat itu bernama Takuo Shibuimaru. Tidak lama Light menuliskan nama Takuo tanpa penyebab kematian.
Dan terlihat beberapa detik kemudian Takuo mengalami serangan jantung. Setelah melihat Takuo terbujur kaku di pinggir jalan, Light pun didatangi sesosok makhluk yang menyeramkan. Ternyata dia adalah Ryuk, dewa kematian, dan buku itu adalah miliknya. Ternyata dewa kematian mendatangi Light bukan untuk langsung mengambil bukunya, karena menurutnya siapapun penemu buku itu, dialah pemiliknya. Semuanya tergantung kepada Light, apa dia ingin memberikannya atau tidak. Ryuk menjelaskan bahwa memiliki buku itu, dia harus mengalami penderitaan dan ketakutan. Lalu jika Light ingin memberikan buku itu kepada orang lain, ingatan Light pun mengenai buku itu akan hilang. Ternyata Ryuk hanya bisa dilihat oleh orang yang menyentuh buku itu. Mendengar semua perjanjian yang ada, Light tetap memutuskan untuk memiliki buku itu. 4 bulan kemudian, kepolisi masih kesulitan mencari penyebab pasti kematian para kriminal yang mati mendadak. Titik terang yang baru mereka dapatkan adalah pelaku pembunuhan merupakan seorang warga Jepang. Hal itu karena semua kasus hanya terjadi di Jepang saja. Mereka mendapat informasi itu dari seseorang yang berinisial L. Ternyata orang itu memiliki pengalaman dalam memecahkan kasus besar di seluruh dunia, dan dia hanya bisa dihubungi melalui pria paruh baya bernama Tuan Watari. Tidak lama, Tuan Watari memberikan pesan terbaru dari L. Dia pun menunjukkan grafik kematian peristiwa di Jepang yang menunjukkan ketidakjelasan dan bahkan tidak alami. L bahkan menyimpulkan pelakunya kemungkinan sendirian, karena semakin banyak orang yang terlibat, keberhasilannya akan semakin rendah. Tapi kepolisian masih sulit memahami, mengingat waktu kematian terjadi secara bersamaan. Maka dari itu, L pun masih mencari jawaban atas pernyataan ini. Lalu di scene ini terlihat Light sedang melihat berita mengenai Kira. Betapa senangnya dia melihat Kira sangat digemari oleh orang banyak dan mengetahui dunia akhirnya bisa merasakan keadilan benar-benar ada. Tidak lama muncul tayangan dari ICPO, International Criminal Police Organization, dan pria itu mengatakan bahwa dia adalah Lynn L. Taylor atau dikenal sebagai L. Dia berjanji akan menangkap Kira yang melakukan pembunuhan secara keji dan kekanak-kanakan. Bahkan dia mengatakan Kira lebih rendah dibandingkan dengan kriminal yang dibunuh. Mendengar hal tersebut, Light langsung menuliskan nama lengkap L di Death Note. Tidak lama, pria itu mengalami serangan jantung dan semua orang melihat kejadian itu secara live. Ketika Light sudah merasa lega dengan kematian L, layar TV berubah dan muncullah lambang huruf L. Ternyata, orang yang dibunuh oleh Light merupakan seorang narapidana hukuman mati yang berpura-pura menjadi L. Nama narapidana itu memang Lynn L. Taylor, akan tetapi L yang sebenarnya masih hidup. Sejak kejadian itu, L pun menemukan petunjuk baru bahwa Kira bisa membunuh dari jarak jauh dan lokasinya berada di Tokyo. Hal itu karena berita yang disiarkan ternyata tidak disiarkan di seluruh dunia, melainkan hanya di Tokyo saja. Sejak kejadian malam itu, berita mengenai L dan Kira tersebar di mana-mana. Terdapat dua kubu, pendukung L dan Kira. Lalu di ruang investigasi, L mengumumkan temuannya. Dia mengumpulkan data acak dan ketika disatukan terbentuk sebuah waktu kejadian yang telah diperhatikan. Itu adalah jadwal mahasiswa. Kira tak membunuh selama di dalam kelas. Sehingga mereka menyimpulkan Kira merupakan seorang mahasiswa. Lalu di sini ini terlihat Light sedang makan malam dengan keluarganya, lalu datang ayahnya yang ternyata merupakan ketua tim investigasi. Saat mereka makan bersama, Light meminta kepada ayahnya ikut dalam investigasi karena sebelumnya Light memang sering membantu ayahnya dan pekerjaannya sangat baik. Tapi kali ini ayahnya tidak mengajak Light karena ini merupakan kasus yang berbahaya. Light pun pergi ke kamar dan masuk ke dalam database kepolisian. Dia melihat data penyelidikan terbaru dan terlihat bahwa kepolisian mengetahui bahwa Kira adalah seorang mahasiswa. Melihat itu akhirnya Light merubah rencana. Dia menggunakan jam kematian kepada para korban, sehingga dalam sehari dia bisa membunuh 24 orang. Maka tim investigasi pun kembali kebingungan mengenai profesi sebenarnya dari Kira, melihat dari data terbaru yang jauh dari sebelumnya. L pun menyimpulkan bahwa informasi ada kemungkinan telah diketahui oleh Kira, karena pola pembunuhan berubah sejak mereka tahu bahwa dia adalah seorang mahasiswa. Di scene ini terlihat Light sedang berbincang dengan Ryuk mengenai kesuksesan membuat sebuah revolusi. Tapi tiba-tiba Light menyadari ada yang mengikutinya dari belakang. Ternyata Ryuk menyadari hal itu sejak 2 hari yang lalu. Ryuk tidak memberitahu Light karena dia tidak memihak siapapun.
Dia hanya senang menonton hal yang terjadi antara Light dan Elle. Saat di kamar, Ryuk mengatakan bahwa Dewa Kematian memiliki mata Shinigami, mata yang bisa melihat nama dan sisa umur. Mendengar hal tersebut, Light ingin memilikinya, tapi dia harus memberikan setengah sisa usianya. Dan Light pun mengurungkan niatnya. Di ruang tim investigasi, mereka mendapat laporan kematian 3 tahanan. Kali ini kematiannya tidak seperti biasa. Salah satunya bahkan menuliskan surat kematian sebelum bunuh diri. Lalu keesokan harinya, Light pergi bersama Shiori menaiki bis. Dan Light menyadari seseorang yang mengikutinya kemarin masih mengikuti dia juga pada saat itu. Saat mereka sudah berada di dalam bis, Light langsung menanyai alasan pria itu mengikutinya. Tapi pria itu tidak mengaku. Tidak lama, seorang buronan bernama Osoreda Kichiro masuk ke dalam bis dan membajak bis itu. Saat Light memberikan tulisan kepada Shiori bahwa dia akan menghadang penjahat itu, pria yang mengikuti Light selama ini mencegahnya, karena sangat berbahaya dan meminta agar dia saja yang bertindak. Ternyata pria itu merupakan FBI yang bernama Raye Iwamatsu. Tapi penjahat itu menyadari gerakan Light dan mendekatinya. Dia menemukan kertas yang dibuat Light sebelumnya, dan dia pun tahu rencana Light untuk menyerangnya. Tapi tiba-tiba penjahat itu bisa melihat Ryuk. Ternyata kertas yang dia pegang adalah potongan dari Death Note. Pria itu sangat ketakutan dan tidak lama dia keluar bis. Sayangnya, mobil melaju kencang dan menabraknya. Ternyata hal itu terjadi hasil dari tulisan Light semalam setelah melihat berita. Dia membuat skenario kematian Osoreda Kichiro, dan dari kejadian itu juga Light berhasil mendapatkan nama dari pria yang mengikutinya selama ini. Keesokan harinya, Raye Iwamatsu mendapat pesan dari alat komunikasi Kira. Awalnya, Raye tidak mempercayai dia adalah Kira sampai akhirnya pria di sampingnya yang merupakan pelaku pemerkosaan yang bebas hukuman tiba-tiba mengalami serangan jantung. Dan sejak saat itu, Raye percaya bahwa pria yang berkomunikasi dengannya adalah Kira. Kira pun meminta Raye menyebutkan jumlah anggota FBI di Jepang. Ternyata ada 12 orang termasuk Raye. Kira pun menyuruh dia menuliskan nama dan mengingat wajah rekannya di atas kertas yang sudah Light siapkan sebelumnya. Ternyata kertas Death Note diselipkan di dalam kertas biasa yang sudah dilubangi. Jadi, cara ini masih bisa dilakukan walaupun bukan Light yang menuliskannya, asalkan sang penulis mengingat nama dan wajahnya. Setelah Raye turun dari kereta, dia tiba-tiba terkena serangan jantung dan disusul oleh rekan FBI-nya yang sudah Raye tulis. Ternyata, proses Raye bisa menemukan surat dari Kira itu merupakan bagian skenario dari Light yang dia tulis sebelumnya. Kabar kematian tim FBI diketahui oleh kepolisian Jepang dan mereka menyadari bisa jadi mereka yang akan menjadi korban Kira selanjutnya, karena kali ini yang dia bunuh merupakan agen FBI. Ayah Light atau Tuan Yagami mengatakan ini merupakan kasus berbahaya. Jika timnya tidak sanggup bisa mengundurkan diri dan tidak akan ada hukuman apapun. Hasilnya, kebanyakan dari mereka memutuskan untuk mengundurkan diri dari tim investigasi dan tersisa hanya 6 orang termasuk ayah Light. Sebenarnya, tim kepolisian selama ini masih belum bisa mempercayai Elle karena dia bersembunyi dan akhirnya Tuan Yagami meminta persetujuan agar bertemu dengan Elle jika ingin menemukan Kira. Mendengar hal tersebut, Elle pun menyetujuinya. Tuan Watari mengantar tim investigasi menemui Elle dan betapa terkejutnya mereka mengetahui Elle adalah seorang pemuda, bahkan dia terlihat sangat lesu. Mereka pun langsung memperkenalkan nama mereka. Elle langsung berkata jika dia menjadi Kira, tim investigasi akan mati detik itu juga, mengingat Kira menggunakan nama dan wajah untuk membunuh korbannya. Elle meminta semua tim agar tidak menggunakan nama aslinya. Elle dan tim kepolisian mulai melakukan penyelidikan. Mereka mengecek rekaman CCTV stasiun kereta api. Setelah memakan waktu yang cukup lama, Elle pun memberikan beberapa foto yang dia curigai. Semua adalah keluarga dari ketua dan wakil ketua, dan terlihat Light di kumpulan foto itu. Elle meminta untuk menyimpan perekam suara dan kamera di rumah Tuan Yagami dan Tuan Kitamura. Tapi mereka semua menolak karena melewati batas, dan belum ada alasan kuat kenapa keluarga Tuan Yagami dan Tuan Kitamura patut dicurigai. Tapi Tuan Yagami pun setuju karena dia tidak ingin terus dicurigai. Lalu terlihat seorang wanita bernama Naomi yang merupakan tunangan Raye mendatangi Shiori.
Dia menunjukkan foto Raye dan Shiori pun mengatakan bahwa pria yang difoto adalah pria yang mengikuti Light kemarin. Naomi pun menjelaskan alasannya mendatangi Shiori karena Raye dibunuh Kira saat menyelidiki kasus ini. Mendengar hal tersebut, Shiori terkejut. Shiori pun membawa Naomi menemui Light, dan Naomi langsung mengatakan bahwa dia mencurigai Light sebagai Kira. Light mengelak dan menurutnya tidak mungkin dia yang membunuhnya. Light pun mengatakan jika memang dia adalah Kira, seharusnya Raye mati pada saat di bis, bukan 3 hari selanjutnya. Mendengar hal tersebut, Naomi bersikeras bahwa dia akan memburu Kira. Lalu di tempat El, mereka sedang memperhatikan gerak-gerik keluarga Tuan Yagami dan Tuan Kitamura. El bahkan mengatakan bahwa dari karakteristik Light, dialah yang memiliki profil mendekati Kira. Di sisi lain terlihat Ryuk yang merengek meminta apel kepada Light karena itu adalah buah kesukaan Dewa Kematian. Light tidak menjawab dan menganggap Ryuk tidak ada. Dia menyadari bahwa El sedang mengawasi gerak-geriknya. Light pun memutuskan keluar rumah untuk menjelaskan kepada Ryuk bahwa dia tidak akan mendapatkan apel dalam 1 minggu ke depan. Lalu di sini terlihat El dan tim investigasi masih berusaha mencari hal yang mencurigakan. Hingga sampai hari ketiga, Tuan Wakari mendapatkan informasi mengenai kematian penjahat. Mendengar hal tersebut, El meminta semuanya jangan lega dulu karena ada kemungkinan Kira memanipulasi waktu kematian. Mereka harus menunggu hingga ada kasus kejahatan baru yang muncul. 7 hari kemudian selesai makan malam, Light membawa cemilan untuk menemani belajar dan tiba-tiba muncul berita tersangka penculikan yang baru saja ditangkap. Tim investigasi memperhatikan semua gerak-gerik keluarga Yagami dan Kitamura. Dan terlihat bahwa mereka semua yang dicurigai tidak menonton berita dan sibuk dengan kegiatan mereka masing-masing, termasuk Light. Tidak lama muncul berita mengenai kematian mendadak kepada tersangka penculikan yang baru saja diberitakan. Ternyata Light menonton berita melalui handphonenya yang disimpan di dalam cemilan yang dia bawa. Dan di sana ada pulpen beserta potongan kertas Death Note juga. Melihat kejadian itu, El pun meminta semua kamera dan penyadap di semua rumah dicabut. Setelah semua kamera dicabut, Light kembali memberikan apel untuk Ryuk dan tidak lama Shiori menelponnya, mengajak Light ke museum seni dan dia pun setuju. Ternyata Shiori sedang diancam oleh Naomi. El dan Naomi sangat dekat karena dia adalah agen FBI yang sudah sering bekerja sama dengan El. Ternyata Naomi memiliki rencana untuk menjebak Light, menyuruhnya mendatangi museum seni yang dijanjikan Shiori, dan El memasang kamera di sana. Lalu terlihat Shiori yang berdiri dekat Naomi. Hidupnya terancam. Naomi langsung meminta Light mengaku jika ingin Shiori hidup. Light menekankan bahwa dia bukan Kira. Naomi mengatakan bahwa Kira tidak bisa membunuh karena tidak mempunyai namanya. Dan Naomi pun menyebutkan nama aslinya, berharap Light menuliskan namanya sebagai pembuktian bahwa Light adalah Kira. Tidak lama suara sirine polisi terdengar. Naomi sedikit teralihkan dan Shiori segera berlari. Tapi yang terjadi, Naomi menembak Shiori. Light sangat terpukul dan tidak lama polisi mulai memasuki museum. Naomi sangat ketakutan dan dia pun menembak kepalanya. Ternyata semua kejadian telah direncanakan Light. Saat pertemuan pertama Light dengan Raye di stasiun kereta api, dia melihat Naomi yang menangis memeluk Raye. Dan di sampingnya ada surat pernikahan untuk dikirim ke gereja. Light mendatangi gereja dan menanyakan nama calon pengantin. Di sanalah dia menemukan nama asli Naomi. Bahkan kematian Shiori pun Light menulisnya juga, sehingga semua kejadian merupakan skenario yang dibuat oleh Light yang dia tulis di Death Note. Light menggunakan kematian Shiori agar bisa bergabung dengan tim investigasi. Ini merupakan alasan yang tepat karena dia ingin mencari Kira yang telah membunuh kekasihnya. Semua orang akan simpati kepadanya dan tidak akan mencurigainya. Mendengar hal itu, Ryuk pun mengatakan bahwa Light adalah seorang iblis dalam penyamaran dan dia lebih buruk daripada Dewa Kematian. Lalu terlihat Tuan Yagami mengajak Light pulang dan Light detik itu juga meminta bergabung dalam tim investigasi. Dan suara El pun muncul menyambut bergabungnya Light dengan tim investigasi. Light akhirnya bertemu dengan El. Di sini nih terlihat Misa yang merupakan artis ternama dikejar oleh staf yang selalu membantunya syuting. Saat Misa menemui jalan buntu, tiba-tiba orang tersebut mengalami serangan jantung.
dan sebuah buku hitam jatuh dari langit. Oke, itu dia akhir cerita dari film Death Note yang pertama. Jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk terus mendukung channel ini, dan jangan lupa tonton full movie-nya juga. Sampai jumpa di Maur Cerita.